أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ربنا زدنا علما اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا يا رب العالمين. Baik, para pemirsa sekalian, para pendengar, para penyimak video ini, rahimakumullah ta'ala, semoga kita selalu dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Segala puji bagi Allah yang telah memudahkan kita untuk membuat dan merekam video ini, kemudian juga memudahkan untuk melihatnya. Semoga ini adalah tanda kebaikan yang Allah inginkan kepada kita, sebagaimana disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa yang diinginkan dirinya kebaikan, maka Allah akan menjadikannya dia faham di dalam agama ini. Dan ilmu tajwid ini adalah salah satu ilmu yang agung, ilmu yang mempunyai kedudukan tinggi karena dia ilmu yang mempelajari tata cara membaca Al-Quran Al-Karim, yang mana Al-Quran ini adalah sumber daripada syariat Islamiyah, sumber daripada syariat Islam, dan ini adalah puncak kemuliaan. Ketika Nabi Muhammad kemudian Jibril berinteraksi dengan Al-Quran, menyampaikan Al-Quran, maka mereka Jibril menjadi Sayyidul Malaikah, menjadi pemimpin para malaikat, dan Nabi Muhammad SAW menjadi Sayyidul Bashar. Beliau adalah pemimpin umat manusia seluruhnya karena beliau yang menyampaikan Al-Quran. Dan ilmu tajwid ini mulia karena Al-Quran itu sendiri mulia. Baik, insya Allah kita akan mempelajari kitab ilmu tajwid bergambar. Karya ini adalah terjemahan daripada Al-Tajwid Al-Musawwar, karya Asy-Syaikh Aiman Rusdi Suwaid hafizahullah ta'ala, salah satu ulama tajwid terkemuka di dunia ini, dan beliau adalah salah satu rujukan yang paling sepuh, ya. Beliau adalah seseorang yang sepuh dan rujukan di seluruh dunia ini di dalam masalah tajwid. Kemudian kita akan mulai secara singkat sebelum masuk ke makharij. Kita akan mulai secara singkat apa itu tajwid. Kita akan bahas secara singkat di dalam 30 menit ke depan insyaallah. Pertama, ilmu tajwid itu sendiri adalah artinya memperbaiki, artinya memperbagus. Jawada yujawidu, hassana yuhassinu. Jadi kita tajwid itu memperbagus. Apa yang kita perbagusi? Kita memperbagus bacaan kita, memperbagus tata cara kita dalam membaca Al-Quran. Karena itu adalah termasuk mengagungkan Al-Quran, termasuk menghormati Al-Quran, termasuk mencintai Al-Quran, yaitu dengan membacanya dengan bacaan yang bagus. Kemudian secara istilah, tajwid adalah ilmu untuk mengetahui pengucapan huruf-huruf Arab secara benar dengan mengetahui makhraj-makhrajnya, sifat-sifatnya, inti asli dan yang bukan inti, bukan asli. Nah, nanti kita akan pelajari insyaallah, serta hukum-hukum yang muncul darinya. Dia tajwid ini adalah ilmu seputar tidak jauh-jauh daripada pengucapan, bagaimana membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Kemudian Al-Imam Ibnul Jazari rahimahullah
menjelaskan di dalam An-Nashr fil Qira'atil Ashr. Nah, beliau menjelaskan di sini nasihat, ada nasihat dan intisari dari beliau. Beliau mengatakan, setahu saya tidak ada cara untuk mencapai puncak kesempurnaan dan tajwid, mencapai puncak ralat dan pembenaran seperti melatih lidah, yaitu kita berlatih, kemudian mengulang kata yang dipelajari dari mulut orang yang menguasai bacaan Al-Quran dengan baik. Karena tajwid bukanlah memain-mainkan lidah, mulut, dan rahang, memanjangkan huruf tasydid, memendekkan huruf panjang, terlalu mendengungkan bacaan Al-Quran. Tadi bukan hanya bermain-main lidah ya, atau mulut, atau rahang. Intinya ini bukan hal yang dimain-mainkan sama maunya kita sendiri, atau memanjangkan huruf tasydid. Misalkan seperti ada kata, ada ayat tabbat, tabbah, kita memanjangkan tasydidnya tabbah, atau memendekkan huruf panjang jaa menjadi jaa, atau terlalu mendengungkan bacaan gunnah seperti yang banyak terjadi di Indonesia. Ini terjadi di musola-musola kita atau masjid-masjid kita. Jadi imamnya ini dia tidak mendahulukan tajwid, dia mendahulukan indahnya bacaan daripada tajwid, sehingga terjadi terlalu mendengungkan gunnah ya, jadi mungkin kepanjangan minal jin, harusnya secukupnya saja minal jinnati wan nas, itu adalah kesalahan. Ataupun terlalu memendekkan ro dengan bacaan yang tidak sesuai watak, hati, dan pendengaran. Tapi tajwid itu adalah, nah, di sini poinnya, bacaan yang mudah, nikmat, dan lembut yang tidak qomat kamit. Jadi kalau ada yang membaca dengan qomat kamit, ya, itu bukan karakter daripada ilmu tajwid. Kemudian tidak juga dipaksa-paksakan, tidak dibuat-buat, tidak berlebihan, tidak menyimpang dari tabiat orang Arab dalam ucapan fasih dari segi apapun, dalam cara membaca dan menyampaikan bacaan. Jadi ada beberapa bahasan penting, yaitu adalah pertama makharijul huruf, makharaj, kedua sifat-sifat huruf, kemudian sifat-sifat inti, ketiga sifat-sifat bukan inti. Ini sifat-sifat yang bukan inti. Nanti insya Allah ada penjelasan lebih lanjutnya seperti idgham, kemudian huruf-huruf hukum lam syamsiyah, qamariyah, kemudian mim sukun, juga nun sukun dan tanwin, juga huruf-huruf mad dan qasr. Kemudian ada sedikit kesalahan, ada sedikit arahan ya, kesalahan dalam membaca Al-Quran. Jadi di dalam membaca Al-Quran ini tentunya ada kesalahan, dan ini menurut penilaian para ulama. Jadi ada beberapa kesalahan di dalam membaca Al-Quran. Lahan, nah kita bisa kenal ke depannya itu namanya adalah lahan. Menurut arti bahasa, artinya menyimpang atau kesalahan. Sementara menurut istilah adalah kekeliruan di dalam membaca Al-Quran. Jadi kesalahan membaca Al-Quran ini terbagi menjadi dua. Ini dari dalam kategori kesalahan ini, dia punya dua kategori. Pertama, kesalahan yang jelas, al-jadi, al-lahnul jadi, kita sering kenal. Kemudian kesalahan yang tersembunyi atau al-lahnul khafi. Yang pertama adalah kesalahan yang besar, dan ini tidak boleh terjadi. Kemudian yang kesalahan kedua adalah al-lahnul khafi. Nah, ini juga sebetulnya tidak boleh terjadi. Akan tetapi
akibatnya tidak sebesar akibatnya tidak akan sebesar ketika kita melakukan kesalahan lahan jali, ya. Contohnya bagaimana? Contohnya adalah ketika seseorang melakukan lahan jali di dalam baca Al-Fatihah di dalam sholat, maka dia harus mengulangi sholatnya. Atau ketika dia masih membaca Al-Fatihah, dia mengulangi Al-Fatihahnya. Bagaimana itu? Misalkan, nah ini contohnya ada di sini ya. Lahan jali itu dia merusak makna. Kesalahannya sangat fatal sekali, sangat celaka sekali. Sampai merubah makna. Nah ini bagaimana mungkin kita tidak semua di antara kita ini paham bahasa Arab, paham maknanya, sehingga kita tidak tahu artinya. Maka ada beberapa indikator supaya kita yang tidak bisa atau tidak paham bahasa Arab bisa tahu kalau itu adalah lahan jali. Indikatornya ada beberapa ya. Pertama, merubah harokat. Kedua, merubah huruf. Kurang lebih seperti ini. Adapun seperti kurang panjangnya kurang atau berlebihan, ini bisa jadi besar, bisa jadi kecil. Tapi umumnya adalah kesalahan kecil, kesalahan tersembunyi, lahan khafi. Atau dia kurang gunahnya, atau kurang sifat tebalnya, atau kurang tasydidnya, atau dan sebagainya. Indikatornya banyak. Ada yang jelas adalah ketika kita salah membaca huruf dan salah memberikan harokat, salah membaca harokatnya, hurufnya sudah betul, sebagaimana dicontoh di sini, an'amta alaihim, seharusnya an'amta surat Al-Fatihah. Malah kita baca an'amtu alaihim. Nah, ini secara huruf sudah benar semuanya. Tapi hanya satu yang salah jika di satu huruf. Harokatnya yang salah, bukan hurufnya. An'amtu artinya sangat besar sekali. Artinya sangat fatal sekali, sangat merusak. An'amta alaihim, yakni siratal ladzina an'amta alaihim, artinya adalah jalan bagi orang-orang yang engkau beri nikmat, wahai Allah. Engkau yang beri nikmat, Allah yang memberikan nikmat. Kemudian dibaca an'amtu, yang telah aku beri nikmat. Nah, di sini artinya sangat fatal. Harusnya kita nyatakan bahwa Allah yang memberi nikmat. Gara-gara kita salah, gara-gara ada yang salah membaca, ini menjadi an'amtu, artinya aku yang memberi nikmat. Nah, ini maknanya kalau kita sengaja, andai kata ada seseorang yang sengaja membaca ini, auzubillah, maka dia telah kufur. Maka dia telah membuat kekufuran atau berbuat syirik. Karena yang memberi nikmat hanyalah Allah Subhanahu wa taala, bukan makhluknya. Ini sangat besar sekali. Ketika dibaca surah Al-Fatihah, ada imam yang membaca seperti ini, kita menjadi makmumnya, maka kita harus keluar. Harus keluar dari sholat tersebut, atau kita sholat sampai sama beliau sampai selesai, kemudian kita ulangi sholatnya, karena tidak sah. Begitu pula contoh-contoh yang lainnya. Kemudian intinya tadi indikatornya kesalahan yang besar jali ada dua, salah huruf dan salah harokat. Adapun salah dengung, kurang gunahnya, kurang tebal, kurang berdesis, atau kebanyakan bergetarnya dan yang lainnya, ini adalah lahan-lahan yang secara umum adalah khafi. Nah ini kemudian supaya kita terhindar dari lahan ini, maka kita wajib dan harus belajar daripada berguru ya. Kita tidak bisa otodidak, kita tidak bisa lewat YouTube. Sepintar-pintarnya kita tetap butuh guru. Sebagaimana sepintar-pintarnya pemain bola di dunia ini,
sehebat-hebatnya, sekuat-kuatnya Muhammad Ali sebagai petinju, dia tetap butuh seorang guru. Dia butuh tetap butuh kepada seorang ustadz, tetap butuh kepada seorang coach untuk menilai dari sisi luar dirinya. Jangan-jangan dia salah bergerak, salah tindakan. Dan guru Al-Quran bisa menilai, jangan-jangan muridnya salah membacanya. Muridnya ketika belajar sendiri sudah merasa benar. Ternyata sama gurunya ternyata itu adalah hal yang salah, dan itu harus dihindari di dalam membaca Al-Quran Al-Karim. Baik, berikutnya hukum menjaga tajwid ya secara umum adalah wajib hukumnya menjaga makhraj huruf. Kemudian ini kita akan lewati secara singkat. Kemudian hukum membaca Al-Quran dengan seniru suara. Seni suara atau vokal adalah ilmu suara kalangan ajam non-Arab. Seni suara memiliki kaidah aturan tersendiri. Nah ini jadi secara umum membaca Al-Quran itu dengan seni suara. Jadi kalau misalkan kita dianugerahi suara yang baik dan indah, maka kita diutamakan untuk membaca dengan suara baik dan indah. Sebagaimana kalau tidak salah ada salah satu sahabat namanya Abu Musa Al-Asy'ari. Nah, beliau ini dianugerahi oleh Allah suara yang sangat indah. Di suatu saat sedang mendengungkan Al-Quran, membaca, kemudian Rasulullah dengar Sallallahu Alaihi Wasallam, dan beliau kemudian menanggapi bahwa wahai Abu Musa, sesungguhnya engkau telah diberikan seluring daripada serulingnya Nabi Daud. Maksudnya adalah beliau mempunyai suara yang sangat merdu. Kemudian Abu Musa Al-Asy'ari berkata kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, andai kata aku tahu kalau engkau yang mendengarnya, maka aku akan tingkatkan lagi, aku akan baguskan lagi, aku akan hebatkan lagi bacaan Quranku. Dan begitulah seharusnya kita membaca Al-Quran Al-Karim dengan penuh khusyuk, dengan penuh penghayatan dan juga suara yang indah. Secara umum adalah boleh, dan itu adalah sunnah Rasulullah SAW. Kemudian, nah kita secara singkat ada tingkatan kebacaan Al-Quran. Nah, jadi digambarkan bahwa seakan-akan seperti ini. Nah, ada kotak. Nah, gini. Kita ibaratkan ada kotak. Nah, kemudian kita akan belajar di sini ada tahqiq. Ini yang membaca dengan lambat, tapi tidak berlebihan, tidak sampai matnya menjadi 8 atau berapa. Kemudian ada tadwir, agak kecepatan sedang, tidak begitu cepat tapi tidak terlalu lambat. Kemudian al-hadar, bacaan cepat, mungkin bacaan khataman. Tadwir ini mungkin tilawah biasa. Tahqiq ini ketika dia sedang musyafahah, sedang talaki, belajar dengan guru. Nah, kesemuanya ini, semua hal ini masuk ke dalam tartil. Nah, bisa kita katakan, jadi mungkin tahqiq ada di sini, tadwir ada di sini, kemudian hadar ada di sini. Tapi kesemuanya ini masuk ke dalam bingkai tartil, bingkai kotak ini. Mereka tidak keluar daripada tartil. Barang siapa yang membaca dengan bacaan yang lambat seperti tahqiq, atau sedang seperti tadwir, atau hadar atau kecepat seperti hadar, maka dia tartil. Di luar tiga ini maka dia tidak tartil. Kemudian ta'awudz dan basmalah, ada beberapa cara tapi kita akan melewati. Kemudian kita langsung masuk ke huruf-huruf Arab. Nah, huruf-huruf Arab, jadi dalam pengucapan ada 29, sedangkan huruf-huruf Arab abjad di dalam tulisan ada 28 huruf. Huruf-huruf hijaiyah dalam pengucapan ada 29, diurutkan oleh Imam
Nasr bin Asim Al-Laitsi. Beliau wafat tahun 90 Hijriah, berarti beliau ini adalah tabi'in. Jadi beliau masih belajar langsung dari sahabat. Beliau belajar langsung dari sahabat dan mungkin juga dari tabi'in. Nah, beliau masih bertemu dengan para sahabat Nabi yang umurnya panjang. Imam Nasr ini. Kemudian juga beliau bertemu tabi'in yang lainnya. Jadi beliau urutkan huruf-huruf hijaiyah ini berdasarkan kesamaan tulisan ya, kesamaan bentuknya, dan juga di dalam titiknya. Jadi ketika zaman beliau mungkin sudah ada titiknya, sudah ada dikasih titik. Karena waktu itu Islam sudah menyebar ke luar tanah Arab. Jadi jadi inisiatif pemimpin khalifah umat muslim waktu itu adalah menjadikan ini ada tandanya supaya orang bisa membedakan antara ba, ta, dan tha. Jadi, kalau bagi orang Arab sendiri yang lahir di tanah Arab, mungkin mereka tidak ada masalah. Huruf-huruf yang sama ini ketika disatukan di dalam satu kalimat atau susunan-susunan kata, maka mereka bisa membacanya dengan mudah tanpa ada titik sedikit pun. Tapi bagi orang yang lahir di Persia atau di Romawi atau di Afrika, maka mereka perlu titik-titik ini. Jadi beliau Imam Nasr ini mengurutkan berdasarkan bentuk huruf, kemudian bentuk, kemudian titiknya. Jadi batasa, 1 titik, 2 titik, 3 titik, dan seterusnya. Alif yang ada di awal huruf hijaiyah adalah hamzah, sementara alif panjang yang ada di bagian sebelum akhir adalah huruf hijaiyah ini ditulis seperti lam alif, karena selalu sukun dan harokat sebelumnya selalu fathah. Nah, ini hamzah ya. Ada yang meletakkan di sini alif. Nah, ini lam alif. Bukan lam saja tapi lam dan alif. Hamzah, ada yang meletakkan hamzah di sini, kemudian di sini alif. Intinya ini adalah yang kita pelajari berdasarkan peletakan Imam An-Nasr. Kemudian kondisi huruf-huruf Arab selain alif ada pertama sukun, kedua berharokat, fathah, dhammah, kasrah. Nah, alif, jadi daripada 29 huruf ini, alif ini selalu sukun dan huruf sebelumnya selalu berharokat fathah. Alif ini tidak bisa kita baca. Nah, dia hanya menjadi tanda atau menjadi mat. Kemudian huruf tasydid sendiri terdiri dari 2 huruf. Yang pertama sukun dan yang kedua berharokat. Kemudian huruf-huruf abjad di dalam tulisan. Urutan huruf-huruf abjad Arab menurut ulama timur adalah abjad, hawaz, hutti, kalamun, saf'as, qorashat, thakhadhun, dhaghun. Nah, ini agak sulit ya. Tapi artinya pun tak apa. Tapi adalah yang diletakkan oleh menurut ulama timur. Kemudian menurut ulama barat, perbedaannya hanya di kata di sini. Tadinya sin menjadi so. Kemudian tadinya dha menjadi so menjadi dha. Kemudian yang di atas shin menjadi sid. Kemudian dha dhaghun menjadi dha shun. Nah, ini tapi kita tidak perlu menghafal ini, kita cukup menghafal dengan urutan hijaiyah yang sudah kita pelajari ketika membaca Al-Quran pada umumnya di alif, ba, ta, tha, jim, ha, kha, dan seterusnya secara umum. Kemudian Imam Asy-Syatibi di dalam Hifdzul Amani, Imam Syatibi ini adalah beliau Hifdzul Amani membahas tentang qiraat sab'ah. Jadi ada 14 riwayat baca Al-Quran yang sahih. Beliau ini menazamkan cara atau kaidah-kaidah membaca Al-Quran di dalam 14 riwayat ini dalam Hifdzul Amani. Beliau meniru urutan huruf-huruf abjad dalam ulama barat. Langkah yang sama juga diikuti oleh Ibnul Jazari dalam At-Tayyibah, Tayyibatun Nasyar. Jadi Ibnul Jazari ini
punya karangan yang lebih masyhur daripada At-Thayyibah, yaitu adalah Al-Muqaddimah Al-Jazariyah. Bisa kita kenal Al-Muqaddimah Al-Jazariyah, dan ini adalah bagi sebagian masyayikh atau sebagian syekh, mereka mensyaratkan bahwa yang ingin mendapatkan riwayat hafs dari Asim, maka dia harus menguasai dan hafal Al-Matan Al-Jazariyah, Al-Muqaddimah Al-Jazariyah. Kemudian organ-organ suara dan cara terbentuknya suara dan huruf. Makhraj utama huruf Arab. Pertama ada rongga dalam, ruang antara tenggorokan dan mulut. Kedua ada tenggorokan. Ketiga ada mulut, yaitu langit-langit mulut. Lidah, gigi, dan dua bibir. Keempat ada rongga mulut. Nah, ini dari yang paling bawah kita bisa kenal tenggorokan atau al-halqu. Kemudian rongga dalam al-jawfu. Nah, ini rongga dalam ya, dari sini mengalir. Al-halqu di sini. Kemudian naik lagi ada al-lisan atau lidah. Kemudian nanti lidah akan bertemu gigi, baik gigi geraham ataupun gigi depan. Kemudian di depan gigi ada asyafatan. Di depan gigi ada asyafatan atau kedua bibir. Kemudian nanti lidah juga akan bertemu naik sedikit dengan al-hanak al-a'la. Itu adalah langit-langit atas. Kemudian paling atas adalah rongga hidung al-khayshum. Karena ada huruf gunnah dari al-khayshum. Kemudian gambar organ-organ suara bagian tenggorokan. Nah, jadi ada pangkal lidah, kemudian katup pangkal tenggorokan, daerah tenggorokan di sini katupnya, di sini pangkal lidah. Kemudian ada pita suara di sini, daerah tenggorokan paling dalam. Ini kita tidak bisa melihatnya tentu kecuali dengan kamera khusus. Kemudian bagian langit-langit mulut, ini ada gusi, ya gusi, kemudian ada langit-langit depan. Nah, ini kita kenapa kita pelajari ini, karena ini nanti akan ada sangkut pautnya dengan makhraj. Kemudian langit-langit mulut yang keras, ini yang ada tulang ya, perhatikan di sini ada tulang sampai sini. Kemudian ada bagian lunak. Nah, nanti di masing-masing lingkaran ini dia ada makhrajnya dan ada huruf-hurufnya sendiri. Ataupun bagian terakhir adalah anak lidah atau temannya lidah. Kemudian bagian lidah, ya, bagian lidah terdiri daripada ada beberapa. Ini yang paling atas adalah bagian pangkal atau bagian akarnya ya. Ada pangkal lidah, kemudian ada lidah paling dalam di sini. Mungkin nanti akan keluar ada huruf yang keluar dari sini mungkin. Kemudian juga ada yang keluar juga dari tengah lidah. Nanti huruf ada lagi yang keluar dari tengah lidah. Kemudian ada juga yang keluar dari ujung lidah. Nah, ini ujung. Nah, nanti kita akan nanti ujung lidah ada hurufnya, kemudian kepala lidah pun ada hurufnya lagi. Nah, dia setiap yang ada di buku ini, maka dia ada penjelasannya, maka dia ada makhrajnya, tempat keluarnya huruf-huruf. Kemudian nanti di tepi lidah pun ada lagi, tepi kanan atau tepi kiri atau dua-duanya. Kemudian bagian berikutnya adalah bagian gigi. Manusia ada 32 ya. Nah, nanti yang paling banyak kita akan singgung itu adalah gigi seri atau depan. Nanti ada huruf namanya huruf lasawiyah. Lasawiyah diambil dari kata lisah atau gigi seri. Nah, nanti ada 3 huruf seperti za, sa, dan vo. Nah, huruf-huruf ini huruf-huruf yang bersentuhan dengan gigi seri. Nah, nanti lidah akan keluar sedikit di bawah gigi seri. Maka huruf-huruf ini disebut dengan huruf-huruf lasawiyah atau huruf-huruf yang berkaitan dengan gigi seri. Kemudian nanti juga
Yang paling banyak adalah gigi seri, kemudian nanti juga mungkin ada persentuhan dengan gigi geraham atau gigi pengunyah. Dia yang ada di sini. Tentunya gigi bawah di sini ada, ya, kan muncul huruf-huruf seperti huruf do, do gitu, do, al. Ini akan bersentuhan dengan gigi-gigi di sebelah kanan dan di sebelah kiri. Kemudian kita tutup dengan perkataan Abu Zakaria Yahya bin Yusuf Asy-Syari, wafat tahun 656 Hijriah. Beliau menggubah itu adalah membuat syair bagaimana gigi seri, gigi antara gigi seri dan gigi taring. Dan gigi taring seorang pemuda masing-masing ada 4 gigi yang nampak saat tertawa, dan kita akan kenal dengan ad-dawahik, itu adalah gigi yang nampak ketika tertawa. Selanjutnya ada 12 gigi pengunyah yang bermanfaat, 4 gigi geraham untuk mengunyah. Ketika gigi ini tanggal, maka orang mulai pikun. Jadi beliau menyimpulkan ini dengan nazam. Sebetulnya ketika diartikan ke bahasa Indonesia jadinya seperti matan, bukan seperti nazam. Ketika kita paham bahasa Arab, kemudian kita baca nazamnya beliau, maka akan sangat mudah memahami, akan sangat mudah menghafal maksudnya beliau. Tapi kurang lebih ini adalah singkatan dari Abu Zakaria. Allah Ta'ala a'lam. Insyaallah di pertemuan berikutnya akan dibahas tentang cara terbentuknya suara. Bismillahi ta'ala. Hadza wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.